Oke, baiklah, saya ceritakan ini merupakan situs bersejarah bagi kami di sini, terutama kami dari Pasir Belebak dengan Pasir Leburan. Nah, tempat kita sekarang ini merupakan situs yang namanya Kubur Kuda. Jadi nama kuda itu bukan nama hewan, tetapi kuda itu adalah nama salah satu tokoh di zaman kerajaan dulu. Beliau ini tokoh yang sangat disegani dan memiliki rakyat yang banyak. Nah, kuda ini salah satu penggawa atau jagoan di wilayah Laburan. Dia memiliki prajurit yang luar biasa, ratusan orang yang mengikuti dia ini di kubur kuda. Nah, perlu diketahui bahwa kubur kuda itu bukan kuburan yang nampak yang ada nisannya, tetapi di sini perkampungan pada saat itu mereka menguburkan diri karena ceritanya mereka tidak patuh kepada raja. Nah, sehingga raja menghukum mereka secara sosial. Nah, pertama raja menghukum mereka, rakyat kuda tadi. Pertama mereka berladang di Padang Ilalang. Nah, dulu di Padang Ilalang di sekitar sini disuruh oleh raja mereka bercocok tanam di Padang Ilalang. Nah, namun pada saat itu pasukan kuda ini atau kelompok rakyat kuda ini ternyata berhasil berkebun di Ilalang. Sementara pada saat itu belum ada obat rumput, kemudian yang lain-lainnya, alat pertanian yang modern. Mereka hanya menggunakan alat tradisional yaitu parang, kemudian wase, kapak. Nah, hanya seperti itu alat-alat pertanian mereka. Disuruh mereka berladang di sekitar. Nah, ternyata setelah musim panen mereka berhasil dengan menjumlah padi yang luar biasa dengan kekompakan daripada pasukan kuda tadi. Nah, melihat keberhasilan si kuda tadi, Pak Kuda tadi itu, raja makin geram mau menghukum dia lagi, menghukum secara sosial. Nah, ternyata si kuda siap saja dengan hukuman berikutnya oleh raja. Nah, hukuman berikutnya oleh raja itu intisarinya bahwa mereka disuruh berladang atau bersawah di tengah lautan. Nah, di tengah lautan yaitu di Tanjung Merayat, namanya, di dekat Tanjung Aru, ada di hulu Tanjung Aru, arah ke Ipi itu ada sebuah pulau di situ. Nah, di situ disebut dengan Tanjung Merayat. Nah, bersawahlah mereka di situ, berladang di situ. Nah, akhirnya mereka berhasil dengan cara mereka membuat rakit, ceritanya membuat rakit di tengah lautan. Jadi pelan-pelan mereka masukkan tanah ke rakit tersebut dengan pasukannya raja kuda tadi, Pak Kuda tadi. Ternyata mereka mampu untuk membuat sawah di tengah lautan dengan teknik budidaya menggunakan rakit. Nah, mereka kumpul kayu apa segala macam, mereka taruh di situ, bertanamlah mereka situ. Nah, akhirnya mereka berhasil juga untuk melakukan pertanian dengan cara membuat rakit di Tanjung Merayat itu. Nah, lama-kelamaan dengan situs Tanjung Merayat itu menjadi sebuah pulau sekarang di daerah Tanjung Harapan atau Tanjung Aru, yaitu disebut dengan Tanjung Merayat. Nah, melihat keberhasilan daripada pasukan Pak Kuda tadi dengan masyarakatnya yang luar biasa, kegotong royongannya, namun mereka tidak mau ngasih upeti kepada pihak kerajaan karena mereka memang bersumpah bahwa kami tidak akan ngasih raja upeti. Makin geram raja ini, mau membunuh dan membangun melenyapkan daripada pasukan kuda tadi. Nah, mendengar itu pasukan kuda tadi berunding mereka dengan tokoh-tokoh kuda tadi, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Mereka berunding bahwa kalau begini, kita saudara-saudara, daripada kita diperintah raja, kono Batak raja bilang bahasa kami itu, lebih baik kita menimbun saja pemukiman kita ini. Nah, berunding mereka ceritanya, akhirnya setuju para tokoh-tokoh tadi ini. Oh ya sudah, kita buat sebuah gunung, pemukiman kita ini kita kubur aja. Nah, dikuburlah menurut ceritanya itu, saking banyaknya tadi, dalam waktu beberapa hari saja selesai.
Makanya menjadi membentuk sebuah gunung di tengahnya ini. Jadi dari pinggir dulu mereka timbun, terakhirnya di ujung, di tengah gitu, kayak lorong gitu. Kayak lorong begitu, sehingga mereka setelah selesai penguburan, ceritanya itu mereka masuk lagi ke dalam perut gunung ini. Nah, mereka berdiam diri di dalam ini ya, menjadi sebuah situs. Namun sebelum mereka masuk, mereka menghilangkan jejak dulu. Ditanami rumput, ditanami pepohonan di sekitar sini. Nah, sehingga pasukan raja melihat ke sini, kok nggak ada lagi sudah nih pemukiman kuda ini. Kemana kuda ini? Nah, lama-lama mereka mengetahui bahwa ternyata kuda ini nggak ada lagi, sudah lenyap pemukiman ini. Namun berasumsi bahwa beberapa tahun kemudian, itu menurut sejarah orang tua, masih terdengar suara kokok ayam di sini. Nah, itu menandakan memang bahwa ada bilang orang sini Simba aja gitu. Nah, memang dikubur dulu angker sini. Sekarang karena sudah pemukiman, nggak ada kisah angker lagi kan. Seperti itulah sejarah singkat daripada seorang tokoh yang namanya Kuda. Oke, ini adalah pohon lomu. Nah, pohon lomu ini merupakan bukti sejarah bahwa di sini pernah ada kehidupan, yaitu kehidupan orang Pasir. Nah, menurut sejarah dari orang tua kami, bahwa ini pohon lomu ditanam oleh Buyut Musil namanya. Buyut Musil itu orang perpaduan antara pematang dengan adang. Nah, beristrilah dia dengan Tende namanya. Tende itu orang Laburan. Nah, makanya kehidupan orang masyarakat dulu, kami sudah 9 turunan, berarti kalau sana jadi kalikan 50 saja per satu turunan, berarti kurang lebih 50 kali 5, 9 kali 5 berarti umur usia tanaman ini kurang lebih 450 tahun. Nah, kalau ini tadi lomu tadi banyak manfaatnya ini. Kalau zaman dulu hutan masih utuh di sini, biasanya ini tempat hingapnya madu. Madu tawon madu hutan di Kalimantan. Nah, dia di sini hinggap di lahan-lahan ini, biasanya tuh di musim-musim kemarau dia ada hinggap di sini. Nah, itu biasanya kehidupan mereka di sini. Kemudian getahnya tadi itu dipergunakan untuk merekatkan parang. Nah, karena masyarakat dulu tentu mereka adalah sumber mata pencarian kan bertani dan berburu. Nah, bertani dan buru itu tidak terlepas dari alat pertanian, ya contoh mandau, kemudian parang, dan lain-lainnya. Nah, itu menggunakan alat perekat supaya merekat ke hulu parang ini menggunakan lomu. Nah, itu tujuan utamanya, karena pada saat itu kan belum ada lem. Nah, sehingga perekatnya ada secara tradisional menggunakan pohon lomu ini. Nah, makanya di suatu tempat atau suatu wilayah itu biasanya masyarakat itu menanam lomu tadi, bertujuan itu tadi perekat parang mereka. Nah, itu adalah kegunaannya, sehingga mereka menanam lomu. Dan ini tidak sembarangan tumbuh, dan yang tumbuh di wilayah desa Suliran Baru dan Suliran ini hanya satu-satunya ini pohon lomu, dan usianya pun sudah bisa lihat ini kurang lebih kalau diusiakan sekitar 450 tahun, bisa lebih mungkin.